Assalamualaikum, hai gengs. Apa kabar? Hari ini aku di sini udah jam setengah 8 pagi. Aku sekarang lagi jalan OTW. Ini menuju ke terminal. Terminalnya ini biasanya tempat stop bus menuju bandara atau ke kota-kota lain. Ongkosnya dari Detroit ini dari dari Ann Arbor menuju ke ke bandara itu sekitar $15. Nah, dan aku milihnya jam keberangkatan dari terminal ini tuh jam 8 pagi. Sekarang masih jam setengah 8, jadi aku bakal kayak nunggu 30 menit dulu. Lebih baik nunggu kan ya daripada telat. Karena di sini tuh kalau kita telat, ya udah telat banget gitu loh. Karena frekuensinya nggak sering gitu ya busnya gitu. Karena kan Ann Arbor itu kayak town, jadi mungkin nggak terlalu banyak orang yang pakai bus. Terus nggak terlalu banyak yang pakai bus. Terus tuh karena itu frekuensinya tadi dikit gitu. Dan sekali kita kayak ketinggalan, kita tuh kayak ketinggalan parah, bakal telat parah sih kayak gitu. Nah jadi aku prefer supaya nggak telat, ya udahlah kayak gitu kan, ya udahlah langsung berangkat ke pagian aja mending gitu kan. Terus apalagi ya, lebih baik nggak berangkat nggak lebih baik berangkat kecepatan. Terus oh iya, di sini tuh kalau misalnya aku telat, aku tuh bakal harus naik taksi yang ongkosnya tuh mahal banget. Dari sini tuh ke Detroit kayak naik taksi tambah tips gitu sekitar $70, yang berarti kan itu sekitar 1 juta rupiah ya kalau dirupiahin. Walaupun seharusnya nggak semuanya kita rupiahin sih kalau di Amerika gitu kan, cuman ya itu maksudnya ya mahal gitu kan. Jadi kalau bisa berhemat, selisihnya kan $55 lumayan ya. Kalau bisa berhemat, aku pikir ya lebih baik hemat kan. Nah jadi itu tadi busnya akan segera datang. Saya belum datang dan aku juga sebenarnya belum sempat sarapan. Jadi nanti, tapi aku bawa gelas di sini buat minum. Aku juga ada kayak berapa beef jerky kayak gini, kayak beef jerky gitu. Ini daging sapi itu aku bawa. Jadi in case aku kelaparan banget, at least aku masih ada yang bisa aku kunyah. Terus awalnya tuh aku mau bawa Indomie gitu buat di sana. Jadi misalnya aku nggak cocok sama makanan Meksiko, at least aku masih punya cadangan awal gitu. Jadi kayak begitu sampai aku masih bisa makan. Aku mikirnya kayak gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ini aku nggak muat nih bawanya. Karena kan di sini tuh penerbangannya itu biasanya nggak ngasih bagasi emang gitu loh. Jadi kayak harganya tuh emang walaupun udah mahal, itu nggak ngasih bagasi. Aku kan naiknya ini Delta Airline ya, dia full service tapi dia nggak kasih bagasi. Jadi aku kayak harus cukupin bawa dikit aja gitu ya, nggak bisa bawa terlalu banyak. Terus apalagi ya, oh selain Delta nanti dari Cancun ke Miami-nya aku naiknya Spirit, yang mana itu LCC. Itu udah pasti banget sih kalau yang itu tuh kayak dia lebih strict lagi gitu loh dari si Delta. Kadang si Delta itu sebenarnya kan kayak bolehnya tuh bawa 1 gitu, tapi kadang kayak kita bawa gini nih, aku kan tambahan lagi nih bawa 2 sama ini, itu dibolehin sama dia. Tapi kalau Spirit itu kayak dia lebih strict lagi gitu dari itu. Jadi nanti mungkin waktu aku nyampe mau berangkat ke Miami, kayak 1 tas ini bakal aku masukin ke dalam ransel atau aku iketin kayak gimana gitu supaya dia jadi 1 doang gitu, supaya aku nggak kena charge tambahan. Karena kayak dari Cancun ke Miami itu biaya charge-nya itu hampir mirip dengan biaya tiket gitu, kayak harga itu 3/4 biaya tiket. Jadi aku mikir wah mahal banget nih, kayak bawa bagasi 1 kok udah kayak semahal harga 1 tiket gitu kan. Jadi emang dia ngomongnya kayak low cost karir tapi kelihatannya murah, tapi kalau kita tambahin sama bagasi itu mahal banget gitu kan. Jadi ya udah, aku pikir kayaknya aku lebih baik berhemat gitu untuk penerbangan gitu, karena aku pikir lebih baik aku save di sana. Itu kan udah kayak seharga 1 tiket baru gitu, sehingga kalau nanti aku ada waktu lagi kayak weekend atau apa, aku masih bisa jalan-jalan gitu dari duit yang aku tabung tadi. Oke. Oh kalau kalian lihat tuh di situ ada bendera pelangi ya. Di sini tuh kayak bulan Juni itu kayak Pride Month gitu. Jadi kayak Pride Month itu kayak bulannya untuk LGBT, makanya kayak di
di mana-mana tuh kita bisa ngelihat apa namanya, bendera-bendera atau apa namanya, bukan instrumen ya, kayak aksesoris semuanya pelangi-pelangi gitu sih di sini gitu. Jangan kaget ya kalau sampai sini. Kalau di Indonesia kan mungkin kita nggak biasa gitu, tapi kalau di sini tuh itu biasa banget sih ngeliat yang kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Iya, itu dia terminalnya, Blake Transit Center. Jadi nanti aku bakal nunggu di situ tuh, di tempat kayak ini itu bakal tempat tunggunya. Nah ini kalau misalnya kita belum beli tiket online, kita belinya di sana. Cuman aku udah beli tiket online, jadi nanti begitu busnya datang, aku kayak tinggal scan aja barcode-nya gitu ya. Oke, kalau kayak gitu aku kesana dulu ya teman-teman. Ntar aku videoin lagi kalau aku udah sampai di bandara. The stop is yours. All other airlines will be our second stop at the Evans Terminal. Hope you guys had a good weekend. Safe travels moving forward. And if you intend to hop on Flyer, where I drop you is right where you'll be picked up. Again, my name's Crystal. Take care, guys. Until we meet again. Oke guys, aku udah nyampe di bandara. Itu Delta Airlines International Flight. I'm gonna go and Oke guys, tadi aku udah check-in di situ, pakai mesin itu. Aku nggak ke ke konter karena aku nggak bawa bagasi. Terus nanti aku harus masuk dari sana buat cek bawaan dan boarding. Cuman di sini tuh kalau misalnya kita mau masuk bandara itu kayak lebih ribet sih, kayak kita harus lepas sepatu, terus sepatunya di scan. Terus kayak barang-barang elektronik, air segala macam kayak langsung harus dikeluarin, yang cair-cairan kayak langsung harus dikeluarin, dipisahin kayak gitu-gitu sih. Jadi ini kayaknya aku di dalam tas masih ada gelas isi air, jadi bakal aku habisin dulu karena aku tuh selalu kayak bawa ini loh kemana-mana tuh, bawa ini. Sekarang tuh aku bawa gelas terus karena di sini tuh kayak kita itu kalau di Amerika air tuh bisa rata-rata kayak bisa minum dari keran atau ada keran-keran untuk pengisian, dan bakal lebih hemat banget kalau kita minum air yang gratis daripada kita beli air botol, karena di sini tuh kayak air sebotol isi 500 ml itu harganya kayak $2,25. Memang sekali lagi kita bukan $2,25 sih, $1,5 at least, paling murah $1,5. Jadi kalau misalnya kayak memang kita nggak boleh kayak ngerupiahin segala macam ya mungkin ya, tapi menurut aku nggak worth it aja sih, kayak harus ngeluarin sebanyak itu setiap kali mau minum gitu. Jadi makanya aku tetap prefer bawa gelas kemana-mana, dan ini juga buat jaga-jaga kan kalau ada sesuatu atau apa gitu, aku minimal bisa bawa ini. Nanti di dalam aku bakal ngopi kayaknya kalau ada Starbucks, kalau udah buka aku bakal ke sana. Jadi ayo kita jalan ke dalam. Hai guys, aku udah di dalam. Udah di dalam. Ini bandara. Jadi bandaranya tuh, ini bandara internasionalnya sih. Jadi dia tuh kayak spotnya beda-beda ya. Karena aku naiknya Delta, jadi ini kayak McNamara ini kayak khusus buat Delta sama Air France gitu. Tapi kalau kita naiknya LCC, kita turunnya nggak di McNamara, kayak tujuan terakhir gitu tempatnya. Terus ini international arrival-nya. Nggak tahu nih ini gate berapa ya aku. Ntar kita lihat dulu.
Ini kita, aku gauge-nya A28. A28 ya, ke arah situ. Aku bakal lihat dulu ada yang bisa aku beli atau aku makan nggak di sini. Pertama-tama pastinya aku kayak mau cari kopi ya. Kayak aku butuh banget nih kayak buat booster. So, oh, itu pesawat-pesawatnya Delta. Nggak kelihatan ya? Oh, itu dia. Oh, ada McD juga di sini. Cuma di sini tuh McD-nya dia nggak kayak di Indonesia ya jual ayam ya. Di sini tuh kayak bener-bener literally dia cuman burger doang gitu loh. Dia burger doang. Oh, di atas tuh ada kayak ini loh, ada trainnya gitu loh. Kayaknya ini antar jet bisa naik train di atas. Itu kayak ada railnya ternyata. Tadi aku lihat ada train lewat. Menarik juga. Ini ada McD. Cuman sekali lagi aku nggak yakin aku bisa makan karena kalau burger doang kan di sini tuh kayak mostly dia mengandung babi. Nah aku tuh nggak tahu aku bisa nggak ibaratnya makan yang tidak mengandung babi. Walaupun pasti dia satu panggangan ya. Cuman aku kadang kalau udah dengan negara asing kayak gini yang kayak susah dapat akses makanan yang full tanpa babi, menunya kadang aku yang yaudah sih asal aku nggak makan babi, bismillah aja kayak gitu. Terus oke. Gengs, di sini tuh ada tempat buat beli alat elektronik, vending machine ya. Ini keren banget sih. Oh, ini ada headset aku nih yang biasa aku pakai, Bose. Terus di sini ada kayak Apple, pilihannya Brookstone, Apple. Jadi kalau misalnya in case kita kayak ketinggalan charger, terus butuh headset segala macam, kayak kita bisa beli di sini. Nih, harganya kita lihat. Harganya kayak sama aja sih sama harga pasar ya. Nih Bose, oh ini mana ini punya aku. Saling dua. Ya kayaknya sama aja sih, lumayan terjangkau lah. Maksudnya untuk harga bandara dia jualnya masih kayak harga normal. Kan kayak biasanya kan kita kalau beli di bandara kayak harganya dinaikin gitu atau dimahalin, ini enggak. Halo gengs, aku udah dapat kopinya, kopi Starbucks, miring, kopi Starbucks ini kayak biasa aku milihnya caramel macchiato, venti ice, ini favorit aku, atau kalau enggak biasanya salted caramel. Nah terus tadi aku ngantri itu kayak total kayak ngantri sama ngopi itu dapetin kopinya itu kayak sekitar 30 menitan. Itu pun karena beberapa orang di depan aku udah memilih untuk ninggalin antrian karena kayaknya penerbangan mereka udah dekat, sedangkan antrian kayak lama banget gitu geraknya. Aku nggak tahu ya kenapa kalau misalnya Starbucks, apakah benar ya? Aku nggak tahu apakah benar kalau Starbucks di bandara itu katanya emang kualitasnya rada beda sama Starbucks yang di counter-counter yang di kota biasanya. Karena kalau kata dosen aku cerita bahwa Starbucks yang ada di bandara itu biasanya bukan sistemnya tuh kayak mungkin franchise atau dimiliki orang-orang pribadi gitu. Jadi bukan kayak Starbucksnya langsung yang punya cabangnya kayak gitu loh. Jadi karena dia franchise atau dia kayak dilepas ke kepemilikan ke orang-orang tertentu gitu di bandara, makanya jadi kayak quality controlnya nggak sebagus yang ada di outlet-outletnya yang lain gitu, store-nya yang lain gitu kan, coffee store yang lain. Nah tapi tadi jadi aku cuma beli kopi doang.
Terus jadi sekarang aku bakal ngopi dulu, terus makan ini daging jerk aku jerky, sama paling nyemil oatmeal. Ini lumayan buat ngisi perut, nambah energi doang. Karena aku mikirnya kan ini kan aku belum sarapan sama sekali, dan aku nggak tahu nih di sini ada makanan yang cocok atau enggak. Nanti aku bakal keliling-keliling, aku bakal lihat dulu ada makanan yang cocok atau enggak. Kalau di Starbucks sendiri sih tadi aku lihat kayaknya makanannya juga semua manis-manis. Ada sih yang asin-asin, tapi kayaknya rotinya ada kayak baconnya gitu. Jadi aku nggak bisa makan itu. Jadi mungkin nanti aku bakal keliling-keliling dulu lihat apa yang bisa aku makan atau pesan. Tapi kalaupun nggak ada, seingat aku sih kayak si Delta itu dia ngasih dia ngasih makan di atas pesawat. Jadi kemungkinan aku masih bisa makan sesuatu gitu. Kalau nggak salah sih biasanya sih roti ya. Kalau jarak dekat, waktu kemarin kan aku ke New York dari Detroit itu naik Delta juga. Nah itu aku dapatnya roti, seingat aku sih. Nah sama minuman. Nah ini aku nggak tahu aku dapatnya apa. Karena ini kan penerbangannya internasional. Semoga aja lebih bagus ya, lebih berat gitu makanannya. Terus apalagi? Oh ya, aku kayak kemana-mana itu bakal pakai kacamata hitam ini, bukan cuman buat gaya-gayaan doang sih, cuma karena kacamata ini tuh kacamata minus, terus mata aku kan minus gitu, jadi kayak kalau misalnya aku nggak pakai kacamata kayak ngeblur gitu semua. Tapi aku selain bawa kacamata ini, aku bawa kacamata satu lagi, aku baru beli di sini, mereknya Coach, itu diskonan sih. Jadi kalau aku pakai kacamata yang satunya lagi itu, aku bakal pakai softland. Nah berhubung ini mau penerbangan, aku mikir kayaknya nggak bagus ya kalau aku pakai softland gitu kan, karena nanti kalau mau ketiduran, misalnya aku ketiduran terus aku pakai softland itu kan rada bahaya gitu. Duh, tangan aku tremor nih kayak gara-gara nggak sarapan. Karena rada bahaya, jadi aku prefer nggak pakai softland aja. Oke. Kita tunggu penerbangan. Mendarat gengs, kucel banget ya. Tadi aku sempat tidur 1 jam. Terus ini baru nyampe bandara, lagi jalan ke arah imigrasi, lumayan jauh. Excited. Agak crowded nih antrian. Baru mau ke arah imigrasi. Oh my god, it's so crowded. Langsung ke kanan, terus ada ini deh. Oke guys, aku udah nyampe. Tadi aku udah beli tiket Ado. Jadi kalau misalnya kalian keluar dari bandara, itu langsung ke kanan aja, terus ada loketnya nanti. Itu loketnya tuh. Terus harga tiketnya menuju Cancun downtown itu cuma 105 peso. Nah aku tadi kan ngasihin duit 200, cuman dibilang dia nggak ada kembalian, jadi kayak dibalikin cuman 45. Kok dibalikin 45 ya? Harusnya kalau dia emang nggak ada kembalian dibalikin 50 gitu ya, nggak tahu deh, pokoknya cuma dibalikin 45 jadinya sama dia. Jadi jatuhnya aku kayak bayar 155, ya udahlah gitu kan. Terus tadi aku ke ATM, kursnya jelek banget. Sebenarnya ngambil di ATM tuh kenanya cuma $2 biaya ATM, dan menurut aku itu worth it sih biayanya, cuman kursnya dia jelek banget. Karena tadi aku lihat tuh kalau di Amerika sebenarnya nilai tukarnya kayak $1 itu sama dengan 19 Mexican peso. Nah tadi tuh di sini aku dapatnya satu itu 18, sekian, jadi kayak agak rugi sih, cuman ya udahlah gitu kan. Sekali lagi ya udahlah, kayak kita tuh nggak, aku pikirnya ya udah kita nggak usah terlalu hitung-hitungan banget yang hal-hal perincil kecil kayak gitu kan, apalagi lagi jalan-jalan maunya have fun gitu kan. Nah terus nanti jadi aku habis dari sini aku bakal ke downtownnya dulu. Dari downtown aku bakal naik bus R1 kalau nggak salah menuju Hotel Zone.
Jadi aku tadi nanti ini nggak langsung nyampe ke hotel, jadi dia ke tengah kota, dari tengah kota baru ke wilayah para turis nanti. Jadi nanti habis dari sini aku masih harus transfer sekali lagi. Perjalanan kalau misalnya in total itu sekitar 1 jam. Cuman kan kayak gini nih aku masih nunggu-nunggu bukan pesawat ya. Ini aku jam 3:30. Tiket aku jam 3:30, tiketnya kayak gini, tiketnya jam 3:30. Jadi aku masih kayak harus nunggu di sini sekitar 20 menit. Terus nanti dari situ tadi nyambung lagi, semoga aja nggak nunggu lama ya, karena udah panas banget nih, capek dan pengen makan sih, lapar sebenarnya. Kalau di sini tadi tuh aku lihat adanya kayak bar doang buat minum, tapi kayak makannya di sini kurang oke. Bukan kurang oke, kurang ada menunya, nggak ada menunya. Dan tapi kata orang sih kalau bagi yang suka minum, ini minuman di sini tuh ada yang maknyos banget buat dipesan. Nah cuman karena aku nggak minum, maksudnya nggak minum minuman beralkohol, jadi aku nggak bisa pesan ya, aku nggak pesan. Oke. Busnya udah jalan guys, udah sepi banget loh, kayak yang naik cuman mungkin 4 orang. Ke belakang gua nggak ada orang. Luas. Tapi nggak tahu deh, mungkin dari terminal lain ada kali ya. Semoga aja nggak sih, semoga aja nggak begitu rame walaupun ada dari terminal lain. Nah jadi guys, buat perjalanan dari downtownnya menuju ke hotel aku masih harus naik bus sekali lagi. Dan aku naiknya kayak bus omprengan umum gitu, kayak bus kota yang ada di Jakarta ya. Tapi kayak dia nggak terlalu rame, nggak terlalu penuh gitu. Ongkosnya tadi sekitar 12 peso. Menurut aku masih terjangkau sih dan lumayan nyaman juga. Oke guys, jadi segini dulu perjalanan aku sampai ke Meksiko. Selanjutnya setelah aku sampai ke hotel nanti, dan aku perjalanan hari-hari berikutnya, aku bakal masukin di video selanjutnya. Karena video yang ini udah lumayan panjang ya. Jadi bakal ada di video selanjutnya, ikutin terus. Terima kasih.